Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, baik yang hadir di Darus Sholihin maupun yang mendengarkan, menyaksikan via Zoom Ma'had MPD Yogyakarta. Kita pertama bersyukur pada Allah pagi ini, mudah-mudahan jadi pertemuan penuh berkah bagi kita semuanya, dan Allah memberi kepada kita kebaikan yang banyak. Dan pembahasan kita kali ini penting, yaitu tentang kiat-kiat khutbah Jumat yang berkesan. Yang ini sudah kami susun dalam buku yang dibagi pada peserta sekalian. Ada 85 halaman. Buku ini atau saat ini berupa e-book, nanti kami kembangkan lagi insyaallah dengan isi seputar hukum sholat Jumat, kemudian yang kedua khutbah Jumat, yang ketiga itu amalan di hari Jumat. Nah, baru masuk ke bahasan inti tentang khutbah Jumat dari sisi penyampaian materi dan tips agar membuat khutbah itu lebih berkesan. Coba sering kita lihat ini kondisi nyata di lapangan. Masalah pertama, kalau masa pandemi ini dulu lah, masa pandemi ini. Kan kadang masjid terpusat, ya, kalau di Darus Sholihin di sini terpusat di DS dan satu masjid di sebelah selatan. Ketika pandemi kita pisah, jadi masjid-masjid kecil ada khutbah Jumat. Nah, suatu ketika itu khotibnya nggak ada dan nggak ada yang bisa maju untuk khotib juga. Akhirnya sudah kompak semuanya sholat zuhur. Kompak semuanya sholat zuhur tuh. Ya gimana lagi, nggak ada khotib kan? Padahal dia bisa saja, kalau ada laki-laki ya pasti harus bisa dilatih untuk itu gitu loh. Saking nggak ada juga, masa nggak ada yang bisa sama sekali dewasa di situ kan? Pasti tentu bisa, harusnya bisa gitu. Nanti ada kadar-kadar minimal aja yang kita pelajari, nggak perlu terlalu berat sebenarnya. Kadar minimalnya itu ada, yaitu dengan kita kuasai rukun-rukunnya. Ya, nanti dibantu juga saat ini bisa dengan teks, dan teks khutbah Jumat tuh begitu banyak saat ini yang bapak-bapak, para peserta sekalian itu bisa dapati di mana-mana. Ada web khusus, ada khutbah Jumat punyanya Yufid, itu ada di website rumeso.com juga. Saya biasanya update untuk materi khutbah Jumat, kadang saya sebar dalam bentuk PDF-nya gitu. Dan nanti saya akan beritahu cara nyusunnya sampai penyampaiannya itu seperti apa. Nah, namun di sesi pertama ini kita bahas seputar hukum dulu. Sambil tunggu yang di sini nanti insyaallah sebentar lagi, kayaknya lagi proses pengopian, soalnya malam ini baru jadi. Sore ini baru, siang ini baru jadi, kemarin siang materi ini. Ya, saking repotnya gitu. Baik, kita bagi tadi materi. Sesi pertama ini saya bahas teori dulu ya. Ada kalau di PDF, saya lihat di syarat wajib sholat Jumat halaman 1. Maaf, sholat Jumat itu wajib dulu.
Oh, ini salah penomoran berarti. Sholat Jumat itu wajib. Sholat Jumat sudah kita ketahui bersama adalah suatu kewajiban. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Ini surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sini perintah pertama untuk orang beriman. Yang kedua di sini ada perintah untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat. Dan kalau dilaksanakan hari Jumat berarti sudah ketentuannya sudah jelas, nggak bisa ada pengganti di hari lain. Nggak bisa ada alasan misalnya, Ustadz kami di luar negeri, para TKI ini hari Jumat nggak libur, yang liburnya itu cuma hari Sabtu dan Ahad. Bisa nggak sholat Jumat ini kami ganti saja, diganti pada hari Sabtu aja atau hari Ahad aja, biar kami punya waktu untuk laksanakan sholat Jumat berjamaah tadi sebagai penggantinya. Jawabannya sudah tegas tadi ya, pada hari Jumat dikaitkan dengan hari. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk berzikir pada Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat tadi. Ketika sudah ada panggilan, maka kita segera melaksanakannya. Itu pertama ya. Terus sekarang syarat wajib sholat Jumat, syarat wajibnya. Ini artinya kalau ada syarat ini berarti tidak ada tawar-menawar lagi, dihukumi wajib. Dia harus berangkat. 1. Islam. Ya. 2. Balik. Ya, 2. Balik. 3. Berakal. 4. Merdeka sempurna. 5. Laki-laki. 6. Sehat jasmani. 7. Mukim di tempat pelaksanaan sholat Jumat. Ya. Dar, coba dibagi dulu. Diranting. Ya. Yang di sana ya dibagi. Satu-satu itu bukan per lembar ya. Sudah dibundel itu. Nah. Sana. Ya. Saya lanjut. 5. Laki-laki. Lawan laki-laki apa berarti? Perempuan. Nah, perempuan tidak wajib. Artinya perempuan tidak wajib. Yang ke-6, sehat jasmani. Berarti apa lawannya sehat? Sakit. Berarti orang sakit tidak wajib. Termasuk juga di sini lawan dari sehat sakit kan? Pandemi, saat pandemi, kalau itu rawan daerahnya, kasusnya sudah semakin banyak, satu dusun yang kena 10 orang, dan itu beda-beda rumah, ya, maka dengan alasan ini sholat Jumat boleh digugurkan. Nanti di tiap rumah diganti dengan sholat zuhur masing-masing di rumah sendiri-sendiri. Atau dia bentuk jamaah di rumah. Pandemi ya. Atau bisa jadi dia pergi keluar kota. Dia keluar kota, mau mampir sholat Jumat, atau mau ke Jogja lah, gak usah keluar kota, ke Jogja. Namun tidak ada masjid yang buka untuk orang luar. Hanya Jumatan untuk daerah situ saja. Masa pandemi kan sering kayak gini kan. Nah maka dia sudah cari-cari masjid tidak dapat, ganti sholat zuhur. Terus yang ke-7, mukim di tempat pelaksanaan sholat Jumat. Mukim di situ. Berarti kalau musafir tidak wajib sholat Jumat. Kita misalnya mau ke Surabaya, ya, wah ini pas hari Jumat ini ya. Misalnya pas hari Jumat,
Maka mau mampir terserah, mau jalan terus juga terserah. Boleh saja dia berhenti di waktu Jumat ikut Jumatan, boleh saja lanjut terus. Coba lihat tentang kewajiban ini. Nah, ada Rudi baca. Dari Tariq. Dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Baca. Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah selain 4 orang, budak, wanita, anak kecil dan orang sakit. Baik, sebentar, nanti yang materi belum dapat, siapa yang belum dapat? Nah, nanti tunggu ya. Lagi nyusul, masih di kopi 40. Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah. Selain 4 orang, 1 mamlukun budak, abdun mamlukun budak, yang kedua imro'atun wanita, yang ketiga sobiyun anak kecil, yang keempat itu maridun orang sakit. Selain ini berarti wajib. Coba ada tambahan lagi dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laisa 'alal musafiri jumu'atun. tidak ada kewajiban salat Jumat bagi musafir. Nah, walaupun hadisnya ini ada kritikan dhaif oleh para ulama, tetapi para ulama ngambil ini tetap musafir tidak wajib salat Jumat sebagaimana keterangan tadi. Berarti kesimpulannya ada berapa orang tidak wajib Jumat? 5, 4 tambah 1 dah. 1 budak, 2 wanita, 3 anak kecil, 4 orang sakit. Tambah lagi yang kelima, musafir. Coba lihat, orang manten wajib enggak? Wajib sholat Jumat enggak? Nah, wajib. Ini nembak langsung ini. Soalnya ada yang buat hajatan hari Jumat terus buatan sholat Jumat gitu. Itu kena juga kewajiban. Ya, itu kena kewajiban. Dia mukim kan? Mukim. Laki-laki bukan, laki-laki. Manten perempuan enggak? Yang laki-lakinya itu loh suruh berangkat. Wah, Ustaz penuh makeup, resikomu dibersihin. Ya, dibersihkan itu. Nah, itu jadi ada 7 tadi, ketentuan 7 tadi ya. 7 itu wajib sholat Jumat. Itu tidak ada tawar-menawar lagi. Selain 7 ini, tadi ada anak-anak tidak wajib, tapi boleh diajak. Wong stres nggak wajib. Orang gila nggak wajib. Terus yang merdeka lawannya apa? Budak. Budak tidak wajib seperti disebut di bawah. Laki-laki berarti perempuan. Perempuan tidak wajib. Sehat jasmani, yang lagi sakit nggak bisa pergi berangkat Jumatan berarti tidak wajib. Mukim lawannya apa? Musafir. Berarti musafir tidak wajib. Ketentuannya jelas. 7 poin ini dari mazhab Syafi'i. Nah, sekarang syarat sah sholat Jumat. Tadi dilihat yang wajib siapa. Sekarang syarat sah sholat Jumatnya. Syarat sah sholat Jumatnya. Jadi gini ya, ini saya lupa tadi di awal, kita bagi materi dulu, terus habis itu materi kedua sisanya, ini cuma sampai jam 9 nih. Terus sisanya di sesi kedua, yang ketiga itu tanya jawabnya panjang, tapi saya mau buat perlombaan. Yang dari sini 2 orang nanti dipilih untuk khutbah di depan, yang satu yang nom, yang satu yang tua. Ya. Ya. Terus yang kedua yang dari Zoom juga sama. Ada teks terakhir kan, saya sudah bilang tadi ada teks terakhir itu ada 3, itu pilih. Nanti saya akan kasih tahu kiatnya. Kiatnya gimana untuk memahami teks sampai bisa menyampaikan. Berhadiah, yang 4 saya tunjuk, saya kasih hadiah langsung nanti itu. Hadiah. Ini hadiah langsung ya. Tapi bukan hadiah umroh gitu. Hadiah Bu. Dia umroh semangat banget, orang iso maju berarti. Ya.
Sekarang lihat syarat sah ya. Ini syarat sah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini mau dikatakan sah bagaimana? Kan kita mau bahas khutbah. Tapi kalau sholat Jumatnya saya nggak sah, bagaimana khutbahnya mau sah? Kan harus lihat dulu syarat sah sholat Jumatnya. 1. Sholat Jumat didirikan oleh orang yang berada di batasan balad. Balad itu suatu wilayah. Sebenarnya wilayah besar di situ. Ada pasarnya, ada kantor-kantornya begitu, ada pusat pemerintahannya di situ. Itu balad namanya. Ada catatan di situ. Salat Jumat tidak wajib untuk orang yang berada di gurun sana. Kalau sini berarti neng alas. Oh, alasnya jauh lagi 10 kilo. Ya. Sawahnya jauh 10 kilo gitu. Dia pergi ke sana. Nah, itu nggak wajib dia berada di sana gitu ya. Kalau dia cuma 1 kilo 2 kilo aja dekat berarti. Yang ada di tenda-tenda, dia lagi camping misalnya ke Merapi, ya. Dan tidak ada situ orang-orang sebanyak 40 yang wajib mendirikannya. Ada situ orang, namun orang-orangnya nggak sampai 40. Kalau menurut aturan mazhab Syafi'i, nanti angka 40 saya akan bahas. Yang kedua, sholat Jumat didirikan oleh 40 orang ahli Jumat. Lihat sini keterangannya. Sholat Jumat itu didirikan oleh 40 orang yang dikenakan kewajiban Jumat, yaitu laki-laki dan balik serta mustautin. 3 ya, lihat ya. Laki-laki, balik, mustautin. Ingat nih. Laki-laki, balik, jadi jumlah 40 itu laki-lakinya 40 orang. Namun laki-lakinya sudah balik, maka anak-anak tidak masuk hitungan. Jika ada orang dewasa 35, anak-anaknya 5, belum berarti, belum wajib di situ. Kalau mustautin apa? Lihat mustautin. Mustautin artinya menetap. Mereka tidaklah bersabar dari tempat mukimnya pada musim panas maupun musim dingin, kecuali ada hajat untuk berdagang atau ziarah. Jika tidak memenuhi syarat ini, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Gampangannya mustautin itu penduduk asli situ. Harus ada penduduk asli situ berapa? 40. Nanti saya belum bahas ini. Ini Gunung Kidul ini masalah besar ini. 40 tadi itu. Rata-rata 40 tidak tercapai. Di Pak Suradal tercapai nggak? Belum. 40 belum tercapai. Tepu saja nggak tercapai itu. Ya. Kadang 40 ini tidak tercapai. Itu belum saya lihat dalam sejarah saya sendiri. Saya pernah sholat dengan 4 orang saja itu. Sholat Jumat. Nanti apalagi itu. Nah itulah kenapa disebut balad tadi. Balad itu karena 40 ini bisa berkumpul satu tempat. Soalnya itu kalau cuma kampung kecil saja nggak masuk di situ. Tapi nanti kita ada kompromi-kompromi, nanti kita bahas. Ya. Tahu 40 ya, jumlah 40 itu apa berarti? Ada laki-laki yang sudah balik, penduduk asli situ. Contoh kalau ini di MPD ini, Masjid Panggung Dalangan itu, Mahat MPD itu banyaknya orang rantauan, bukan penduduk asli. Karena banyak di situ mahasiswa. Itu perantau semua itu. Maka harus ada di situ berarti 40 penduduk asli situ, asli Pogung berarti. Yang ikut sholat. Nah, kalau ada yang KTP asli Pogung ya sudah aman berarti. Ya, jumlahnya 40. Ini kalau pakai ketentuan 40, nanti ada bahasannya. Yang ketiga, baca ketiga coba. Nah, sekarang waktu zuhur jam berapa? Jam berapa? 12.35 ya? 11.35 ya? Nah, biasanya kita rata-rata mungkin pilih jam 12 ya? Kecuali kemarin saya dapati di Pelayan
dapati lagi di sini, kalau di Panggang sini di Masjid Sudirman Panggang. Itu pakai waktu zuhur. Kalau di Pelayan itu malah 11.30. Pakai ini berarti. Di Sudirman itu 11.45. Kadang lebih awal juga mereka biasa. Kalau syarat mazhab Syafi'i masuk waktu zuhur. Jadi sudah masuk 11.35 kan? Nah, sudah boleh khutbah Jumat. Berarti kalau belum masuk 11.35, misalnya baru 11.20, masih 10 menit lagi, berarti belum boleh naik mimbar. Maka kalau kita pakai 12 gimana? Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Sudah masuk. Sudah masuk waktu zuhur. Nah, ini lebih aman. Kenapa saya nilai lebih aman? Orang-orang tahu serempak semuanya. Pokoknya sana jam 12. Ada mungkin yang baru bekerja pulang dari kantor, tahu santai, masih jam 12, nggak akan telat. Tapi kalau dia pakai waktu zuhur itu kadang cepat, kadang mundur kan? Ada 11.35, ada 11.45, ada 11.50, ada jam 12. Kadang kalau pakai ini yang waktunya cepat, misalnya 11.35 seperti saat ini, telat semuanya nanti. Itu paling aman. Dan ini di beberapa daerah sudah pakai waktu kayak gitu, maksudnya mereka tidak pakai ikut waktu zuhurnya tapi agak diundur dikit. Kalau Indonesia Timur itu ada 12.30, ada yang jam 13 gitu ya. Karena sesuai dengan daerah masing-masing waktu zuhurnya kapan, mereka agak undur sedikit biar jamaah itu bisa punya kesempatan pergi ke masjid. Karena sholat Jumat nih sangat ditekankan sekali berjamaahnya. Nah, terus yang keempat. Dalam satu bulan hanya ada satu tempat sholat Jumat. Lebih dari satu tempat sholat Jumat boleh dilakukan jika ada hajat saja. Lihat, ini sak warak ini ya, satu pedukuhan warak misalnya. Harusnya cuma boleh ada satu sholat Jumat saja. Di situ ada catatan. Ini kata Syekh Mustafa Al-Bugha. Boleh lebih dari satu tempat jika ada hajat. Hajatnya apa diantaranya? Kita rata-rata masjidnya kecil. Dijadikan satu tempat, membludak sampai ke jalan, lebih memudaratkan orang banyak kan? Ganggu jalan juga. Ya sudah, pisah. Satu padukuhan akhirnya pisah. Kecuali kalau halamannya luas, masjidnya masih besar lagi, ya sarannya tetap digabungkan jadi satu. Coba lihat hikmahnya apa di sini. Hikmah dari syarat ini adalah sholat Jumat akan semakin tampak sebagai syiar dan menunjukkan kesatunya kalimat. Artinya menunjukkan kesatuan. Makin banyak kan menunjukkan kaum muslimin itu makin bersatu. Sekarang tadi ada jumlah berapa jamaahnya? 40. Sekarang mengenai syarat 40 dalam sholat Jumat berjamaah. Dipersyaratkan demikian karena sholat Jumat bermakna banyak orang atau jamaah, dan Rasulullah SAW selalu menunaikan sholat ini secara berjamaah. Bahkan hal ini menjadi ijma atau kata sepakat para ulama. Terus menurut mazhab Hanafi ya? Menurut mazhab Hanafi, jika telah hadir satu jamaah selain imam, maka sudah terhitung sebagai jamaah sholat Jumat. Karena demikianlah minimalnya bentuk jamaah atau plural. Dalil dari pendapat Hanafiyah adalah seruan jamak dalam ayat. Seruan bentuk jamak dalam ayat fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Baca artinya. Maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Seruan dalam ayat ini dengan panggilan bentuk jamak. Minimal jamak adalah 2 orang. Ada pula ulama Hanafiyah yang menyatakan 3 orang selain imam. Ulama Malikiyah menyatakan yang menghadiri sholat Jumat. menyaratkan ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah menyarankan yang menghadiri sholat Jumat minimal 12 orang dari orang-orang yang diharuskan menghadirinya. Nah, coba lihat. Kalau Hanafiyah cuma 2 orang saja. Jadi hadir di masjid cuma imam sama jamaah satu sah. Kalau ulama Malikiyah 12. Cerita 12 dari mana? Coba lihat ini. Mereka berdalil dengan hadis Jabir. Bahwasanya anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman yaumal jum'ati faja'at 'airun minasyam
fatalan nasu ilaiha hatta lam yabqa ilasna asyara rajulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri berkhutbah pada hari Jumat, lalu datanglah rombongan dari Syam, lalu orang-orang pergi menemuinya sehingga tidak tersisa kecuali 12 orang. Hadis riwayat Muslim. Nah, gara-gara ada rombongan itu mau datang, rombongan ini bawa sesuatu gitu. Akhirnya orang yang lagi sholat Jumat itu semua pada keluar. Sisalah 12 orang. Ya, sisalah 12 orang. Inilah kenapa di dalam ayat sholat Jumat itu disebut fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Segera laksanakan sholat Jumat dan apa? Tinggalkanlah jual beli. Nah, ceritanya itu ada ini. Dulu ada pedagang-pedagang datang, Nabi lagi khutbah, bubar itu, bubar sisa berapa tadi? 12, cuma 12 saja. Mereka tinggalkan tadi, pergi dari situ. Nah ini ya, ini alasannya kenapa Malikiyah memilih minimal itu 12. Nah ini saya lagi sebutkan pendapat ya, belum kuatkan ini. Terus ulama Syafi'iyah dan Hambali. Ulama Syafi'iyah dan Hambali memberi syarat 40 orang dari yang diwajibkan berdiri Jumat. Penulis Al-Mughni berkata, syarat 40 orang dalam jamaah Jumat adalah syarat yang telah masyhur dalam mazhab Hambali. Syarat ini adalah syarat yang diwajibkan mesti ada dan syarat sahnya Jumat. 40 orang ini harus ada ketika dua khutbah Jumat. Nah, dalam khutbah ini pokoknya 40 ini harus ada kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Jadi laki-laki dewasa terus penduduk asli situ harus jumlahnya 40 untuk dua khutbah ini. Ya, minimalnya itu 40. Disyaratkan 40. Apa alasannya? Coba lihat. Dalil yang menyatakan harus 40 jamaah disimpulkan dari perkataan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dibaca artinya langsung As'ad. Bayyadah di daerah Nafi yang terkenal dengan Nafi Al-Qadamah. Saya bertanya kepadanya, waktu itu ada berapa orang? Dia menjawab 40. Nah, diceritakan ketika itu yang hadir 40 orang saat khutbah, saat sholat Jumat diadakan pertama kali. Ketika itu hadir berapa orang? 40. Terus begitu pula disimpulkan. Begitu pula disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah. Madatis sanatu anna fi kulli arba'ina fama fawqaha jum'atun. Telah berlalu sunnah ajaran Rasul bahwa setiap 40 orang ke atas diwajibkan sholat Jumat. Nah, telah berlalu sunnah atau ajaran Rasul bahwa setiap 40 orang ke atas diwajibkan sholat Jumat. Namun diberi catatan hadisnya dhaif. Sedangkan yang tadi disebutkan 40 cuma menyebutkan keadaan, tidak menunjukkan batasan. Tapi kalau hadis ini disebutkan batasan tetapi hadisnya dhaif. Lihat paragraf berikutnya. Sedangkan hadis Ka'ab bin Malik. Sedangkan hadis Ka'ab bin Malik di atas hanya menjelaskan keadaan dan tidak menunjukkan jumlah 40 sebagai syarat, sehingga pendapat yang rajih atau kuat dalam masalah ini adalah jamaah sholat Jumat tidak beda dengan jamaah sholat lainnya. Artinya sah dilakukan oleh dua orang atau lebih karena sudah disebut bentuk jamak. Karena tadi sebut fas'au. Fas'au itu bentuk jamak. Dalam bahasa Arab jamak itu minimalnya 2. Ya, jamak itu minimalnya 2 atau kita mau taruh 3 lah. Ya, terus adapun hadis yang menceritakan dengan 12 jamaah, maka hadis ini tidak dapat dijadikan dalil pembatasan hanya 12 orang saja karena terjadi tanpa sengaja dan ada kemungkinan sebagiannya kembali ke masjid setelah menemui mereka. setelah menemui rombongan pedagang tadi. Terus Ada pula pendapat Imam Ahmad yang menyarankan 50 orang, tetapi hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan pendukung. nah, ada pula sekarang yang membatasi jadi 50 orang. Ya, terus Seperti hadis Abu Umamah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, alal khamsina jum'atun wa laysa fiha duna dzalik. diwajibkan Jumat pada 50 orang dan tidak diwajibkan jika kurang dari itu.
Taib. Terus ini hadisnya catatannya matruk. Ada seorang perawi matruk dan hadisnya itu lemah. Ingat, hadisnya itu lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil juga untuk jumlah 50. Terus juga hadis Alakam tajibul jum'ah min rajulin qal lamma balagha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qamsina jama'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah orang yang diwajibkan sholat jamaah? Abu Hurairah menjawab, ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah 50, Rasulullah mengadakan sholat Jumat. Nah, ketika jumlahnya berapa sini? 50. Namun hadisnya tidak sahih, tetapi isnadnya tidak sahih juga di sini. Jadi hadisnya adalah hadis yang lemah. Nah, sekarang lihat pendapat terkuat. Pendapat terkuat perlu diperhatikan bahwa jumlah jamaah yang menjadi syarat sah Jumat diperselisihkan oleh para ulama sebagaimana penjelasan di atas. Namun jumlah jamaah itu menjadi syarat sah sholat Jumat berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama. Nah, terus sekarang berapa minimal jamaah? Ada di halaman berikut. Berapa minimal jamaah? Ada yang mengatakan 2 dan mayoritas ulama menyatakan minimal jamaah adalah 3. Nah, ada yang katakan 2, ada yang katakan 3. Ya, taruhlah kita pilih 3 saja deh. Ya, kita pilih 3, maka sudah sah sholat Jumatnya. Dan ini sebenarnya bukan jadi pendapat yang aneh dalam mazhab Syafi'i, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah itu juga ada yang memilih enggak 40, tapi dia boleh memilih 2 atau 3. Kalau tidak salah yang memilih ini Imam Al-Muzani juga memilih pendapat ini. Maka dalam mazhab Syafi'i ada persisahan pendapat juga. Di dalamnya ada pendapat yang membolehkan kurang dari 40, bahkan bisa 3 atau 2 orang. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya sah untuk pelaksanaan sholat Jumat tadi. Yang penting berarti syaratnya tadi dilakukan di balad. Tadi kita balik ke syarat sah sholat Jumat ya. Terus jumlah 40 tidak jadi syarat berarti. Khutbah Jumat dilaksanakan yang penting pada waktu zuhur. Kemudian baiknya dalam satu dusun atau satu kampung ya, atau satu negeri itu sholat Jumatnya 1 ya, kecuali kalau ada hajat saja. Nah, sekarang tadi saya singgung mustautin. Mustautin tadi artinya apa? Ada mustautin ya? Apa tadi mustautin? Penduduk asli. Maka untuk pekerja yang terus-menerus jadi musafir, dia pergi lepas pantai, misalnya dia di kapal melaut, ya, atau dia kerja offshore di ngebor minyak bumi di tengah laut, maka dia kan bukan penduduk asli situ. Berarti untuk yang berada di kapal tadi dan yang bekerja offshore di lepas pantai tidak perlu sholat Jumat. Karena syaratnya apa tadi? Mustautin. Karena syarat 40 tadi, kalau kita pakai syarat 40 harus ada mustautin. Kan semuanya musafir. Maka apa yang dilakukan kalau di offshore tadi atau di kapal? Apa yang dilakukan? Sholat zuhur. Nah, biasa di beberapa kapal pelni itu tetap ada sholat Jumat. Saya masih belum pas dengan pendapat ini sampai sekarang, belum tahu hujahnya bagaimana. Karena walaupun dia di kapal, dia tidak disebut menetap di situ, nggak boleh. Nah, sekarang pembahasan penting berikutnya wajib Jumat. Nah, sekarang wajib Jumat ini ada 3 pembahasan. Pertama syarat khutbah Jumatnya, terus nanti rukun khutbahnya. Nah, ini penting ini ya, sama sholat Jumatnya. Syarat khutbah Jumat, kemudian rukun khutbahnya, kemudian 2 rakaat Jumatnya secara berjamaah. Dibaca. Wajib Jumat ada 2 macam. Pertama, terkait dengan kewajiban 2 khutbah. Ya. Kedua, terkait dengan 2 rakaat secara berjamaah. Yaitu 2 rakaat sholat Jumat secara berjamaah. 2 rakaat sholat Jumat secara berjamaah. Ya, syarat khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat. Ya, ini lihat.
ini penting. Khatib sebelum naik dia harus tahu syarat ini. Syarat khutbah Jumat. 1. Khatib berdiri pada 2 khutbah ketika dia mampu dan dipisah dengan duduk. Berdiri. Lihat mimbar. Wajib berdiri. Ini kan berdiri toh? Dipisah dengan apa? Duduk. Duduk. Terus berdiri lagi. Kelihatan sini? Lihat ya. 2 ya. Jadi saya naik. Masuk toh? Syarat. Berdiri 1. Duduk. Berdiri 2. Selesai. Kalau cuma 1 berdiri saja nggak sah. Paham ya? 1 berdiri, dia naik, berdiri sudah. Lupa dia khutbah kedua, nggak duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sholat Jumat. Pak, nggak 2 khutbah. Orang masalah. Salah. Dia nggak 2 itu. Paham 2? Ya. Coba lihat keterangannya di bawah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbataini yaqudu bainahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan 2 khutbah dan duduk di antara keduanya. Dipisah duduk. Enggak pakai duduk enggak boleh. Wah, isinya sudah mantap Ustaz. Sudah bagus sekali. Nangis-nangis itu penceramahnya, khatibnya. Bayarannya mahal lagi. Gimana? Sah enggak? Enggak duduk kok. Jadi nggak bisa 1 khutbah, nggak bisa 2. Terus ada lagi riwayat di bawahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatubu qa'iman summa yaqudu summa yaqumu kama taf'alunal an. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkhutbah sambil berdiri kemudian duduk lalu beliau berdiri kembali. Itulah seperti yang kalian lakukan saat ini. Nah, itulah yang seperti kalian lakukan saat ini. Ya, 2 khutbah dipisah dengan apa? Duduk. Terus yang kedua. Khutbah dilakukan kemudian sholat. Nah, ini nggak bisa kebalik. Nggak bisa sholat dulu baru khutbah. Khutbah dulu kemudian sholat. Beda dengan sholat id. Beda kan? Kalau sholat id, sholat dulu baru kemudian khutbah. Kalau sholat dulu kemudian khutbah, nah berarti itu tanda mau dengar khutbah nggak dengar khutbah nggak masalah, iya tak? Namun kalau khutbah dulu baru kemudian sholat, ya berarti kamu harus dengar. Terus baca keterangannya. Hal ini berdasarkan banyak hadis yang menerangkannya dan adanya ijma atau kata sepakat para ulama dalam ini. Baik. Terus yang ketiga, ijma, ada ijma tadi, yang kedua ya. Terus yang ketiga. Khatib suci dari hadas kecil maupun besar, suci pula dari najis yang tidak dimaafkan, yaitu pada pakaian, badan dan tempat. Begitu pula harus menutup aurat. Baik. Baca di bawahnya. Khutbah itu seperti sholat dan sebagai gantian dari 2 rakaat yang ada pada sholat zuhur. Oleh karenanya sama halnya dengan sholat. Disyaratkan pula syarat sebagaimana sholat. Lihat. Apa tadi? Suci dari apa? Ada. Saya sudah naik nih. Naik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kan? Duduk untuk azan kan? Nah. Terus Alhamdulillah langsung kentut. Gimana? Sah atau tidak? Tidak. Terus caranya gimana? Maaf jamaah, beri kesempatan sebentar. Sebentar saja. Di ke belakang, ambil wudhu, baru balik lagi. Ulangi lagi. Paham? Iya. Paham kan? Izin dulu, izin. Maaf izin saya. Karena syarat. Kan tadi kita bahas syarat khutbah Jumat. Berarti kalau kentut khutbah Jumatnya jadi apa? Batal. Ya kan sudah batal berarti khutbah Jumatnya. Awal lagi. Enggak. Apakah dari azan atau enggak? Baik. Paham dulu itu ya? Paham ya? Ini syarat-syarat kayak gini kadang nggak tahu loh ini.
Terus yang keempat, baca. Rukun khutbah diucapkan dengan bahasa. Nah, rukun khutbah nanti ada 5. Rukun ini dengan bahasa Arab. Nanti yang selain itu nggak pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Nanti kita baca di bawahnya. Rukun khutbah mesti diucapkan dengan bahasa Arab walaupun rukun khutbah tersebut tidak dipahami. Jika tidak ada yang paham bahasa Arab dan berlalunya waktu, maka semuanya berdosa dan jumatan tersebut diganti dengan sholat zuhur. Adapun jika tidak mampu berbahasa Arab dengan berlalunya waktu, rukun khutbah boleh diterjemahkan sholat Jumat ketika itu menjadi sah. Taib. Asalnya rukun khutbah nanti kita sebutkan 5 ini dengan bahasa Arab. Saya pakai pendapat ini dulu. Biar nanti tidak diprotes banyak jamaah. Kita cari aman kalau khutbah itu. Jangan terlalu ngotot. Kita kan cari aman daripada setelah Jumatan diprotes. Mending kan cari aman kan, nggak ada yang protes. Itu lebih aman. Terus yang kelima. Berurutan dalam mengerjakan rukun khutbah, lalu berurutan pula dalam khutbah pertama dan kedua, lalu sholat. Ya, lihat ya. Berurutan dalam rukun khutbah. Nanti rukun khutbahnya ada urutannya. Ada rukun khutbah setelah ini. Lalu berurutan pula dalam khutbah pertama dan kedua. Lalu sholat. Keterangannya di bawah. Jika ada jarak yang lama yang dianggap oleh ulama antara khutbah pertama dan kedua, juga ada jarak yang lama antara kedua khutbah dan sholat, khutbah jadi tidak sah. Jika mampu, wajib dibuat berurutan. Jika tidak, maka sholat Jumat diganti sholat zuhur. Lihat ya urutannya ya. Rukun khutbah tadi buat berurutan. Terus juga ada jarak yang lama. Jika ada jarak yang lama antara khutbah pertama dan kedua. Kok khutbah pertama dia duduknya lama sekali. Malah imamnya khudulanan HP dulu. Wah ini ada macam-macam gitu. Lama 10 menit. Kok lama banget itu imamnya. Bisa jadi tidak parah lagi misalnya. Nah, juga ada jarak yang lama antara kedua khutbah dan sholat. Habis khutbah kan harusnya lanjut sholat kan? Sudah iqamah, imamnya nggak keluar-keluar. Khutbah jadi tidak sah. Jadi tadi khutbah pertama, khutbah kedua tidak boleh jeda terlalu lama, cuma duduk saja sebentar, ya. Sebagian itu beri standar seperti kadar lamanya itu seperti kita baca surat Al-Ikhlas. Duduknya seperti baca surat Al-Ikhlas. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i dianjurkan baca surat Al-Ikhlas ketika itu saat duduk antara dua khutbah. Namun yang tepat cuma kadar lamanya saja. Nah, jika tidak maka sholat Jumat diganti sholat zuhur. Nah ini maka ini aturan ini harus pahami. Ya. Kadang ini nggak dipahami jadi tidak sah khutbah Jumatnya tadi. Terus yang keenam. Yang mendengarkan rukun khutbah adalah 40 orang yang membuat Jumatan jadi sah. Nah, jadi tadi namun syarat 40 gimana tadi? Syarat 40 gimana? Hah? Tidak kan? Berarti yang keenam ini nggak pakai nggak apa-apa. Nah, demikian semoga dipahami apa yang menjadi pemahaman dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang kita masuk rukun khutbah. Ini sebelum istirahat ya, rukun khutbah dulu. Baca. Rukun khutbah. Ah, ada 5. Ingat, ini rukun. Berarti kalau 5 ini harus ada. Namun tadi disebut rukun khutbahnya dengan bahasa apa? Arab. Berarti nanti pakai bahasa Arab. Mudah nanti saya beritahu susunannya. 1. Mengucapkan alhamdulillah dengan bentuk ucapan apapun yang mengandung pujian pada Allah. Yang penting ada pujian pada Allah pakai bahasa Arab. Berarti apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. 1 sudah sah itu. 2. Bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan apapun yang menunjukkan solawat. Ya. Di sini Di sini dipersyaratkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut secara jelas, seperti menyebut dengan Nabi, Rasul atau Muhammad. Tidak cukup dengan dhamir atau kata ganti saja. lihat kalimatnya salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak boleh Allahumma sholli alaihi, enggak boleh. Sholli alaihi berarti pakai kata domir, kata ganti. Harus nama Muhammad disebut jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau pakai Nabi, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Atau Rasul, Allahumma sholli ala rasulina Muhammad. Atau Muhammad langsung, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nggak boleh, Allahumma sholli alaihi, gitu nggak boleh. Itu kurang itu. Dalam mazhab Syafi'i itu masalah. Ya. Terus yang ketiga. Wasiat
Dengan bentuk lafaz apapun. Dibaca keterangannya. Ketiga rukun di atas adalah rukun dari dua khutbah. Kedua khutbah barulah sah jika ada ketiga hal di atas. Kedua khutbah barulah sah jika ada ketiga hal di atas. Berarti dalam dua khutbah ya. Dua khutbah ini ada alhamdulillah, ada apa lagi? Sholawat, ada wasiat takwa. Wasiat takwa bisa langsung baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sudah, sah itu. Namun ada di dua khutbah kan? Khutbah pertama 3 ini ada, khutbah kedua 3 ini ada. Terus yang keempat. Membaca salah satu ayat dari Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah. Salah satu dari dua khutbah ada ayat Al-Quran. Kalau dia cuma baca berita koran saja, nggak ada ayat Al-Quran panjang-panjang, misalnya dia baca, ini macam-macam itu dia bahas. Hari ini dunia perpolitikan kita, menteri ini ketangkap gara-gara lobster, misalnya itu dia bahas dia. Dia bahas itu satu materi khutbah. Ayat dia nggak sebut tadi ya, ayat nggak sebut satupun itu nggak sah. Ada keterangan di bawah. Ayat yang dibaca haruslah jelas, tidak cukup dengan hanya membaca ayat yang terdapat huruf muqatta'ah seperti alif, lam, mim yang terdapat dalam awal surat. Jadi nggak boleh satu ayatnya ini dibaca alif, lam, mim. Itu belum cukup itu. Namun kalau dia baca wal asr innal insana lafi khusr, sah. Sudah berapa ayat? 2. Namun cuma nun, nggak sah Pak. Qaf, nggak sah. Ya. Kaf, ha, ya, ain, shad, nggak sah itu. Yasin, nggak sah. Surat paling ampuh Yasin ini, nggak sah Pak. Aturan. Baca satu ayat, namun tidak boleh huruf muqatta'ah. Yang kelima. Berdoa kepada kaum mukminin pada khutbah kedua dan doa-doa yang sudah ma'ruf. Dengan doa-doa yang sudah ma'ruf, berarti untuk kaum mukminin, nggak boleh untuk khotib. Ya, dia nggak boleh baca Allahumma inni berarti saya ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, jamaah amin. Itu untuk khotib aja itu. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Semua belakang kan? Itu berarti untuk dia. Salah, khotib salah baca doa itu. Harusnya untuk jamaah, untuk kaum mukminin. Ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Untuk semua itu berarti. Atau dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sah enggak? Sah atau tidak? Sah. Berarti coba lihat rukun ini. Rukun. Kita pakai rukun aja ini, rukun. Tadi kan sudah kentut terus itu sudah pada ngomong biar cepat aja kan. Nah, rukun. Coba. Dia langsung apa duluan tadi rukun pertama? Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Khutbah terus rukun kedua? Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun ketiga? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Yang keempat? Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah terpenuhi berapa? 4 kan? Sudah 4 kan? Tapi ayatnya sudah baca di rukun pertama ya, duduk. Berdiri lagi. Apa rukun pertama? Alhamdulillahirabbil alamin. Rukun kedua, Allahumma sholli ala Muhammad. Rukun ketiga, wasiyata ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Rukun keempat, ayat sudah tadi kan? Sudah. Sekarang tinggal apa? Doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat innaka sami' qaribun mujibud da'wah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Duduk. Sudah terpenuhi 5 rukun belum? Sudah belum? Sudah. Aman toh? Itu enggak banyak-banyak loh itu. Kalau sisa sudah sah itu 5 itu.
Ya, namun ya terlalu, nanti ada kata terlalunya. Nanti ada pembahasannya di kesempatan kedua kita bahas. Ya. Nanti ada bahasannya. Khutbah itu jangan terlalu singkat, jangan terlalu panjang, namun juga jangan terlalu singkat. Guru 5 menit. Nah, itu terlalu singkat, terlalu itu. Nanti ada kaidahnya. Nah, terus baca terakhir. 2 rakaat sholat Jumat secara berjamaah. Kita dianggap mendapatkan sholat berjamaah Jumat dengan mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat. Jika mendapati 1 rakaat sholat Jumat dianggap sah. Jika tidak mendapati 1 rakaat sholat Jumat, hendaklah beralih pada sholat zuhur. Taib, lihat ini kaidah untuk sholat Jumatnya. Berarti kalau ini kalimat ini tadi disebut, berarti kalau dia datang khutbah Jumat sudah hampir selesai, sholat Jumatnya sah. Berdasarkan kaidah ini berarti dia tidak mendengarkan jamaah ya, jamaah tidak mendengarkan khutbah Jumat, sholat Jumatnya jadi sah. Nah, coba lihat di sini. Jika mendapati 1 rakaat, sholat Jumat dianggap sah. Jadi imamnya sudah rakaat kedua. Yang masbuk tadi dapat rakaat kedua ini, imam belum ruku ini ya, masih baca surat. Berarti dianggap dapati sholat Jumat, dia tinggal nambah 1 rakaat. Nah, jika tidak mendapati 1 rakaat sholat Jumat, hendaklah beralih pada sholat zuhur. Imamnya sudah rakaat terakhir, rakaat kedua. Si makmum ini baru bangun jam 12:30. Terus pas lagi sholat Jumat, dia buru-buru wudu. Ya, buru-buru wudu. Dia kejar itu tuh. Sholat Jumat, masih ada nih imam masih ini. Pas sampai sudah tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia duduk tahiyat. Berarti tidak dapati sholat Jumat. Gantinya apa? Sholat zuhur. Nah, coba lihat kaidah di ini penjelasannya di bawah. Jika ada seseorang menjadi masbuk, ia mengikuti imam pada rakaat kedua, sholat Jumatnya sah. Setelah imam salam, ia cukup mengerjakan 1 rakaat untuk menyempurnakan. Jika ada seseorang menjadi masbuk, ia mengikuti imam pada rakaat kedua, sholat Jumatnya sah. Karena sudah dapat kan 1 rakaat. Setelah imam salam, ia cukup mengerjakan 1 rakaat untuk menyempurnakan. Kan kurang 1 rakaat, ya kan? Nah, terus jika ada seseorang mendapati imam setelah berdiri dari ruku di rakaat kedua, ia tidak disebut mendapati sholat Jumat. Setelah imam salam, ia sempurnakan sholatnya menjadi sholat zuhur. Nah, misalnya tadi dia dapati tahiyat akhir, maka kalau itu dia dapati setelah imam salam, dia sempurnakan jadi sholat apa? Zuhur. Termasuk ada yang ketika mau ikut sholat Jumat, sudah mau takbir nih, langsung kentut dia. Dia ambil wudhu, sebelumnya dia buang hajat dulu, ambil wudhu, wah masih ada kesempatan nih. Ternyata imam sudah di rakaat terakhir. Namun sesudah rukuk, imamnya lagi sujud di rakaat kedua, berarti kan tidak dapat 1 rakaat. Maka dia dapati sholat zuhur saja. Dia kerjakan sholat zuhur saja. Kemudian pahala sholat Jumatnya tetap dicatat karena dia punya uzur. Wallahu alam bissawab. Itu materi pertama dulu. Mudah-mudahan manfaat. Kita break dulu. Sambil tolong dibaca-baca contoh naskah 1, 2, dan 3 yang akhir-akhir. Dibaca-baca dulu saja. Nanti kan ada tes nanti ya, terakhir. Baik, itu dulu. Saya kembalikan ke MC Mahat MPD, silakan.